Shalom semua, mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan kanan kirimu, gua senang lu ada di sini ya hari Sabtu ini. Yeay. Tos-tosin dong, minimal maksimal nih, minimal maksimal 10 orang dong, minimal 10 orang. Weh. Senggol dong, senggol. Mana langsung kalimatnya, through you, come on. Oh nanti ya kita doa dulu ya, lupa jadi gue juga. Ya udah kita doa dulu sebelum ini, kita doa ngundang Kak Steven buat berdoa buat kita semua. Ada mic-nya nggak? Mic-nya? Gimana? Oh di sini ya. Cek. Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami selama seminggu ini dan hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan hari ini hanya namamu yang dimuliakan di tempat ini. Bagi semua yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yuk sama-sama katakan. Through you I can do all things. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I will remake my way. Semuanya. Nothing is impossible. Sama-sama katakan, I'm not gonna live what I see. I'm not gonna live what I feel. Deep down now, I know that you will pay. I know that you can do anything. Someone. Give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. I'm living by faith. Nothing is possible. Come on, cover out. I'm gonna live what I see, what I see. I'm not gonna live what I feel. Deep down now that you're here with me, I know you can do it. To you. Katakan I believe, nothing is, I believe in you. Come on, selagi terus katakan I believe in you. I believe. Katakan teman-teman semuanya COC yuk. Through you I can do all things. What is that?
you ready? Cause it's you give me strength. Yeah. To you, I can do all things. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Strongholds are broken. I'm living by faith. I believe. Oh, I believe. I believe in you. I believe in you. Come on, count. 1. Sama-sama katakan your word in my life, not me, and it's now shining bright into my deed, in my life, bringing closer to your strength. I will give you praise. Semuanya sama-sama. And I will fly high above the sky, high in the sky, lifting your glory. Let us be watch us in love, praising your name, fly along with you. Your word in my life is the lamp unto my feet, and your love somewhere down, and I will fly riding the sky, lifting your glory. Let all the earth, what is not in love, praising your name. And your ways, always higher than my ways, and your plan rises high above all my plan, and your plan set you all change. Within your truth, let me fly along your view. Semua katakan, and I will fly. Come on, you ready? 1, 2, 1. And I will fly, riding the sky, leading the glory. Let all the earth watch us life in love, praising your name, fly along with you. Praising your name, fly along with you. Fly along with you. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman.
Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. I remember how you proudly, how you helped me through the night. I remember how you sustained me, and I could stand to save my life. If I knew then what I know now, it would be still and let you work it out. Katakan Jesus, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. I remember how you loved me when I couldn't love myself. Say Jesus, Jesus, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went to the fire, you were all beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. You were always. You are always. Katakan sama-sama. Oh, never be the day, never be the day, never be the minute, never be the moment that you were in it, never be the time that you needed to God. I worship you. Never be the day, never be the minute, never be the moment that you were in it, never be the time that you needed to God. I worship you, Jesus. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were always beside me. You were always on time. Lagu ini kalau kita lihat, coba tadi When I Toss in the Water, itu kejadiannya kayak waktu siapa? Kayak waktu Petrus gitu loh. Waktu dia bilang, Tuhan kalau engkau ya maksudnya berikan tanganmu kepadaku, dan ya dengan takut ya mirip-mirip kayak ocean lah gitu lah. Tapi ya nggak bakal sampai Tuhan biarkan kita tuh apa? Tenggelam gitu. And then the next lyric is when I went through the fire. Apa nih, cerita tentang apa nih? When I went through the fire. Hah? Ana? Sadrak, Mesak, Abednego when they went through the fire, and then ada satu orang di situ waktu dilihat sama orang-orang
Babel itu ya, kok ada 4 orang, kita nyeburin 3, ternyata ada satu lagi yang nggak tahu tuh mondar mandir di dalam dan beserta mereka gitu. And then that's our God, Jesus gitu loh. There is semuanya always on time, dan aku masih percaya bahwa Tuhan masih always on time in our life gitu. Apapun mungkin ya your problem, but God always on time. Jadi I love this song because this is our God. This is our God. Dia gak bakal biarin kita tenggelam. Dia gak bakal akan biarkan kita dalam api sendirian. Tapi dia akan selalu beserta dengan kita. Semua momen hidup kita, waktu yang udah ulang tahun, yang mungkin yang ditinggalkan orang-orang tercintanya, God will be on time and will be beside you always. Come on, kita sanyikan lagu ini. Oh, Jesus, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. Come on, yuk bangkit berdiri bersama-sama. Always on time, Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I through the fire, you were right there beside me. You were always on. Katakan, you were always on time. You are always on time. You are always. You are always. Never been a day, never been a moment. Yeah, there's never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you were in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. But I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dalam suka, dalam duka, dalam berbagai keadaan. Di dalam setiap waktu, setiap menit, setiap detik, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan kami untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman, materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam diri kami, dalam roh kami Tuhan. Biar kami bukan saja cakap dalam mendengar, tapi kami juga cakap dalam melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini yang bawa motor lumayan ya. Lumayan olahraganya. Tapi luar biasa. Jadi ketetapan baru itu awal bulan ya. Awal bulan kemarin mulai diberlakukan, kita nggak bisa lagi parkir di P1. Jadi agak jauh jalannya. Tapi saya percaya kita semua masih antusias ya. Apapun halangan, rintangan, ketika kita benar-benar mau mencari Dia,
Kita benar-benar punya hati yang mau menyembah, bahkan mau mendengarkan, bahkan belajar. Tuhan pasti perlengkapi kita semua, bahkan Tuhan mempermudah kita. Amin. Ya. Malam hari ini kita langsung saja boleh tampilkan satu ayat dalam Keluaran 20 ayat 1 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Belum semua yang baca. Boleh sekali lagi ya dengan suara keras. Supaya ketika kita baca keras maka kita akan mendengar lebih baik. Ya, kalau kita mengucapkannya maka kita akan mendengar. Ya, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Boleh katakan kiri kanan sekarang, saya adalah pelaku firman. Ya, jadi firman yang tadi kita tangkap semua bahwa saya adalah pelaku firman. Ya. Teman-teman, dalam kehidupan saya merasa sebagai anak yang sudah sesuai dengan firman. Saya menghormati orang tua saya. Ya, jadi papa saya itu seorang yang diem. Tapi diemnya dia membuat kita anak-anaknya itu takut. Ya. Terus bukan cuma diem tapi kalau dia ngomong itu tegas. Ada penambahannya, ada bonusnya, dia galak. Jadi kalau papa ngomong satu kata, kita semua udah mengkerut. Nah, 11-12 dengan mama saya termasuk orang yang keras. Hobinya itu ngomong. Jadi karena saking hobinya ngomong, seringkali kejadian apapun yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, sering dibawa balik lagi. Jadi diruntut gitu, jadi panjang. Jadi dengan karakter mama dan papa yang seperti itu membuat kita anak-anak ini rada takut, rada minder ketika ketemu mereka. Kita lebih banyak diem. Ya, kalau papa udah ngomong, kita udah mengkerut semua. Bahkan ada satu waktu ketika kita telepon, kadang-kadang saya telepon atau adik saya telepon, kalau mau bicara sama mama, papa yang angkat itu dimatiin. Dimatiin, gak berani ngomong. Karena apa? Karena dengar suaranya aja kita udah takut. Kami di rumah itu ada gantung di tembok, rotan yang udah dibelah. Jadi bisa bayangin dong kalau kita berbuat salah, itu betis kita bukan kayak zebra hitam putih, tapi warna kulit dan pink. Jadi indah kan? Pink. Jadi hal seperti itu dia berlakukan enggak cuma laki-laki tapi perempuan juga. Jadi didikan orang tua saya termasuk keras. Di dalam rumah kalau pulang sekolah enggak boleh yang namanya ngomong bahasa Indonesia. Semuanya ngomong bahasa Kek. Papa saya Teocu, mama saya Kek. Tapi di rumah harus ngomong Kek, harus ngomong bahasa ibu. Jadi kalau keluar rumah kita happy. Jadi sesuatu yang sangat-sangat sangat mengembirakan ketika kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Luar biasa kan, padahal kita bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, di dalam rumah gak boleh ngomong bahasa Indonesia. Ya, jadi hal-hal seperti itu membuat saya dan adik-adik saya itu merasa tertekan, bahkan merasa gak bebas, gak freedom di rumah. Ya. Hal yang lainnya lagi ketika kalau kita pelayanan pulang malam. Kalau lewat dari jam 9 lewat 10 masih oke. Lebih dari itu rotan berbicara. Itu pelayanan loh. Saya tim besuk dulu. Kalau pulang saya kena sabet karena kemalaman. Nah teman-teman, sebenarnya harus bersyukur karena apa? Orang tua teman-teman itu luar biasa, mendukung untuk anak-anaknya beribadah.
Lah saya bukannya keluar, kami bukannya keluar untuk senang-senang atau hangout sama teman-teman nongkrong. Melayani, tapi orang tua saya belum mengerti itu. Ya, singkat cerita ketika sekarang ya bicara tentang bahasa kayak itu, ketika sekarang kita kalau kumpul keluarga besar, kita semua bisa ngomong bahasa kayak. Bisa bareng tetap mempertahankan bahasa ibu. Ternyata akibatnya itu belakangan. Hal yang positif yang kita dapatkan dari disiplin orang tua kami. Gitu kan. Nah teman-teman, ada satu hal yang membuat saya ngambil tema ini. Boleh tambah, P3K. Ada yang tahu nggak singkatan dari apa P3K dalam hal medis? Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, artinya penting bagi seseorang yang mengalami sesuatu hal yang membuat dia terluka untuk ditolong pertama kali. Ya, ditolong segera. Kemarin kan baru Sanjaya baru mengalami ya surprise. Lukanya lumayan. Tapi ketika sembuh, Sanjaya ketika sembuh lukanya langsung sembuh semua, mulus atau enggak? Ada bekas. Ya. Yang namanya luka ternyata ada bekasnya juga teman-teman. Enggak sembuh total, enggak langsung mulus seperti semula. Nah, dibilang kenapa kita butuh P3K ketika kita dalam keadaan yang enggak baik, ketika keadaan kita sedang terluka, itu membuat kita menjadi mengerti ya bahwa kita butuh pertolongan. Bahwa kita butuh yang namanya sembuh, butuh pertolongan orang lain. Nah, dari perikop yang kita baca tadi dalam bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu kita, yaitu orang tua kita, ya, itu adalah sesuatu yang penting. Alasannya kenapa penting kita menghormati orang tua? Efesus 6 ayat 1 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ternyata Bapak Ibu tidak perlu alasan bagi kita untuk hormat sama orang tua. Apapun kondisinya. Ya, ketika orang tua kita lagi baik, terus kita hormat. Ketika orang tua kita lagi sehat, kita hormat. Ketika orang tua kita lagi dapat berkat, kita hormat. No. Dalam segala keadaan orang tua kita harus hormat. Bagaimanapun mereka. Firman Tuhan juga enggak bilang kan, hormatilah orang tuamu. Kalau dia enggak kasar. Wah itu nempeleng saya banget. Ya. Dia kasar, apakah hilang hormat saya kepada dia, kepada orang tua saya? Ya. Terus firman Tuhan juga nggak bilang, taatilah orang tuamu kalau mereka kaya atau mampu. Taatilah orang tuamu kalau mereka bisa memberikan apa yang kamu mau. Nggak ada firman Tuhan itu. Tapi yang ada hanya hormatilah orang tuamu, sebab haruslah demikian. Jadi enggak ada alasan teman-teman. Kita menghormati dan mentaati papa, mama, ya orang tua kita, itu cuma satu alasannya. Karena Tuhan yang memberi mereka untuk kita, untuk merawat kita. Bahkan alasan paling penting adalah kita menghormati dan mentaati orang tua kita karena kita menghormati Tuhan. Ada amin teman-teman. Amsal 19 ayat 20 katakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat dan didikan ternyata memberi kita hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk kita hari-hari ke depan. Apa yang orang tua kita lakukan terhadap kita yang enggak sesuai dengan hati kita, yang enggak pas di kita, seringkali kan kita luka.
Seringkali kita ngerasa orang tua kita kok nggak ngerti kita ya, orang tua kita kok kayaknya nggak paham ya apa yang kita mau, kuno, nggak ngikutin tren, nggak ikutin zaman, gitu ya. Tapi teman-teman, satu hal yang harus kita pahami, bahwa ketika mama papa kita salah, mama papa kita nggak pas sama kita, harusnya itu jadi pelajaran buat kita. Kita bisa belajar dari kekurangan mereka terhadap kita. Makanya kenapa dikatakan bahwa kita bisa menjadi bijak di masa depan. Karena kita bisa belajar dari orang tua kita. Apa yang gak pas di kita bisa belajar supaya kelak kita akan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap kita. Yang dibilang P3K itu kan digunakan atau dilakukan ketika ada sesuatu terjadi. Ya, artinya sesuatu terjadi, kecelakaan terjadi bukan karena faktor-faktor yang istilahnya disengaja. Biasanya karena kelalaian. Yang pertama, kelalaian manusianya. Yang kedua, kelalaian daripada situasi atau lingkungan. Jalannya nggak baik. Terus ada lagi faktornya kendaraannya yang memang nggak maksimal. Ya, itu membuat jadi faktor terjadinya sebuah kecelakaan. Nah, teman-teman, saya kenapa ngebawa tentang P3K ini? Saya mau kesaksian. Beberapa waktu lalu saya ke dokter gigi. Dokter giginya ini greceh. Banyak ngomong, cerita aja. Nah, terus udah gitu, Tante Wiwit nih, salah satunya nih yang giginya diperiksa. Ya, jadi pas kita ke sana dia cerita banyak. Dia ternyata mengalami musibah, mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu. Dan kejadian itu papanya meninggal. Ya, pada saat kejadian dia itu istilahnya mobilnya itu ketimpa sama kontainer dan mengalami patah tulang leher. Tapi karena dia seorang dokter, dia sangat tahu bagaimana pertama kali harus melakukan pertolongan. Jadi dia mengarahkan orang-orang sekeliling tuh, orang-orang kampung yang keluar yang mau nolongin, mengarahkan dia bagaimana cara mengevakuasi dia supaya dia enggak mengalami sesuatu hal gitu loh. Jadi tulang leher patah itu ternyata akibatnya akan mengalami kelumpuhan kalau salah penanganan. Jadi dia mengarahkan bapak yang menolong, dia bilang, "Pak, tolongin saya." Bapak pegang kepala saya, usahakan leher saya jangan bergeser, Pak. Tangan bapak ke kepala saya sambil pegang pundak saya, baru angkat. Setelah itu ketika nanti udah keluar, Pak, bapak jangan kasih ganjelan di kepala, tapi cukup di aspal aja, Pak, rata. Ya puji Tuhannya yang tolonginnya benar-benar ngikutin panduannya. Dia bawa, dia taruh di aspal dan sesuai dengan apa yang diarahkan gitu loh. Nah, berjalannya waktu dia operasi, bahkan boleh dibilang sembuhnya, wah luar biasa. Dia bisa kembali melayani lagi, bisa kembali praktek lagi. Jadi penanganan pertama, pertolongan pertama itu sebenarnya kunci. Kunci di mana kita bisa next. Akibat-akibat yang dialami di awal itu tidak akan berimbas panjang. Nah teman-teman, kadang dalam kehidupan kita, mama papa kita itu seringkali enggak sesuai dengan hati kita, enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi membuat kita seringkali dikatakan luka, sedih. Ya, saya sedih ketika mengalami itu, tapi rasa benci terhadap orang tua, no. Saya semakin yakin ketika saya membaca ayat firman itu. Bahwa kita apapun kondisinya kita harus hormati orang tua kita. Makanya kenapa P3K ini penting untuk kita lakukan kalau kita dalam kondisi yang memang sedang tidak baik-baik aja.
menghadapi orang tua. Ya orang tua kan banyak macamnya. Ada yang arogan, sedikit-sedikit marah. Ada juga yang istilahnya ya sabar, cuman diem, no comment juga ada. Entah itu sabar atau memang dia nggak mau tahu. Ya ada dua kemungkinan. Tapi ada juga orang tua yang mau tahu segalanya. Apa ditanya, udah makan belum? Kamu mandi belum? Ayo cepet mandi. Ayo cepet berangkat nanti terlambat. Jadi banyak hal, orang tua banyak sekali gaya tipe orang tua itu beda-beda. Tapi balik lagi, di mana kita ditempatkan Tuhan memberi yang terbaik. Ya, artinya orang tua kita adalah orang tua terbaik dan Tuhan tahu bagaimana caranya orang tua kita mendidik kita. Amin teman-teman. P3K ini dibilang ketika kita lagi nggak baik-baik aja, ketika kita lagi siapa yang harus kita cari pertama? Pertama kali bahwa kita harus sadar bahwa kita butuh pertolongan. Korban kalau dia nggak tahu dia butuh ditolong, mungkin dia diem aja. Tapi kalau korban biasa terjadi sesuatu dia pasti teriak, tolong. Demikian juga kita, kalau kita sedang merasa baik, kita nggak baik-baik saja dengan keadaan yang ada. Yang pertama kali kita harus sadar bahwa kita butuh pertolongan. Datang, ya teman-teman tahu, datang kepada siapa ketika kita butuh pertolongan. Yang paling cepat itu hanya pribadinya. Kita datang sama pribadinya. Yang kedua, kita harus sadar bahwa sadar apa? Bahwa kita luka. Jadi seringkali kan nggak apa-apa, saya baik-baik aja kok. Nggak apa-apa, papa begitu terhadap saya. Nggak apa-apa, mama mau marah kayak gimana aja nggak apa-apa kok. Tapi hatinya luka. Kita harus jujur sama diri kita sendiri bahwa kita luka. Yang ketiga, kita datang sama orang tua kita, papa mama kita. Bicarakan, ungkapkan bahwa aku luka Pak. Aku sedih papa begitu sama aku. Aku sedih mama begitu sama aku. Aku kasih tahu mama ya, aku kasih tahu papa ya, ini loh. Aku begini karena alasannya ini mah. Gitu. Tapi seringkali kan kebanyakan dari kita ketika mama marah atau papa marah, kita seringkali membalas, menjawab seperti apa yang kita itu. Padahal seharusnya memang mendengar dulu apa yang orang tua sampaikan. Kalau enggak pas sampaikan alasan kita kenapa. Jadi teman-teman malam hari ini satu hal yang kita mesti benar-benar tangkap bahwa apapun kondisi kita, hormati orang tua kita. Ya, langkahnya bagaimana ketika kita enggak baik-baik aja? Langkahnya kita tahu bahwa kita butuh pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Datang sama Dia. Yang kedua, kita harus akui bahwa kita luka. Cerita, ada pribadi yang selalu sedia kok untuk kita. Cerita, aku luka Tuhan. Aku marah sama mama, aku marah sama papa Tuhan. Ketiga, datang kepada mama atau papa. Ma, kalau bisa saya sorry. Sorry ma, aku begini loh karena aku punya alasan. Percaya teman-teman, orang tua kita adalah orang tua yang sudah mengenal kebenaran. Amin. Di sini kan semua orang tuanya ya udah mengenal kebenaran. Jadi sangat paham bagaimana merespon ketika anak memberikan pandangan. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Mengajar kami untuk menghargai bagaimana orang tua harus kami hormati, harus kami taati dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, memang tidak mudah kami untuk melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Tapi kami mau Tuhan menolong kami. Kalau kami jujur Tuhan terhadap diri kami sendiri, kami butuh Engkau ketika keadaan gak baik-baik saja. Kami butuh jujur kepada diri kami Tuhan, bahwa kami tidak baik-baik saja.
kami luka, kami kecewa, kami sakit, kami marah. Kami mau jujur terhadap diri kami Tuhan. Dan kami gak mau simpan itu semua. Kami mau clear di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa jujur terhadap diri kami sendiri. Ajar kami Tuhan untuk jujur juga Tuhan kepada Engkau. Dan ajar kami untuk memberanikan diri kami Tuhan. Untuk mengungkapkan segala hal yang ada dalam kehidupan kami kepada orang tua kami. Kami hanya percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk melakukan bagian kami lakukan. Bagian lainnya Tuhan yang mengerjakan. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan terus mengajar kami untuk kami melihat contoh teladan dari orang tua kami. Kami menjadi anak-anak yang boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan menolong kami. Kami bukan anak-anak yang tidak mengenal kebenaran, tapi kami adalah anak-anak yang sedang Tuhan proses untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Petugas perjamuan dapat maju ke depan, kita tundukkan kepala, kita mau siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala. Sebentar kami mau melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami sehingga ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kami. Memberi kekuatan bagi kami untuk terus mengiring Engkau. Memberkati setiap kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami melakukan perjamuan kudus ini mengingat Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menebus kami di kayu salib, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke awan-awan, menyediakan tempat bagi kami, dan akan menjemput kami di awan-awan, membawa kami hidup bersama dalam surga yang permai. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagi. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Saya undang yang sudah menerima roti dan anggur dapat berdiri. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan, angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucapkan syukur dengan pujian ini, karya terbesar. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. karya terbesar. Karya terbesar, oh, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami menerima perjamuan ini dengan sukacita dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, persembahan kita akan mengadakan persembahan teman-teman Ciut-Ciut. Elsa akan memimpin kita dalam doa. Ada? Oh ada. Oh ya. Spesialis doa ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami ada di sini ya Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mampukan setiap hati kami ya Tuhan untuk selalu lemah lembut ya Tuhan, tunduk atas perintah kedua orang tua kami ya Tuhan, dan kami akan selalu taat juga ya Tuhan, hormat kepada mereka ya Tuhan yang membesarkan kami ya Tuhan dan membimbing kami ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kak Junken ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kesehatannya, pekerjaannya ya Tuhan, pelayanannya ya Tuhan, apapun yang Kak Junken kerjakan ya Tuhan, dimanapun juga ya Tuhan Kak Junken berada, kiranya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini juga bisa menjadi berkat bagi gereja ini dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Yo, dari awal kita katakan sama-sama.
you give me strength. Nothing is impossible. When you bright eyes are open, stronghold are broken. I'm living by faith. I believe, yeah, yeah. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Sekali lagi, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kita akan tutup dengan doa berkat. Kita tutup dalam doa berkat. Teman-teman, kita tahun depan mau retret. Bukan hanya umum aja, tapi remaja, pemuda juga ikut retret. Seperti di umum menabung. Remaja juga jangan mau kalah dengan sekolah minggu juga menabung, umum menabung, remaja juga nabung. Sehari 2.000. Jadi kalau dapat uang jajan 10.000, apa 20.000 atau 50.000, ada mungkin yang dapat uang jajan 100.000 sehari, mungkin bisa. Disisihkan 2.000. Sisihkan setiap hari 2.000, kumpulkan 1 bulan. Nanti yang rajin menabung, 1 bulan menabung sehari 2.000, nanti ada hadiahnya. Ada hadiahnya, nanti yang umum hadiahnya untuk umum, yang remaja juga hadiahnya khusus buat remaja. Jadi ayo kita nabung semua, ya. Semua ikut retret, teman-teman ayo jangan nanti pas retret minta uang sama orang tua. Seperti tadi khotbah kakak Junkian gitu. Kita hormati orang tua kita, salah satunya kita bantu gitu. Kita bantu orang tua kita, retret jangan nyusahin, tapi kita bisa nabung dari sekarang. Oke ya, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Berkat-Mu berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pelayanan, ibadah pada hari ini. Di tengah kesibukan apapun yang mereka kerjakan, mereka tetap mempunyai komitmen, menyediakan waktu, memberikan yang terbaik dalam melayani Engkau. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas mereka. Bagi setiap kami yang datang, kami percaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dari sejak muda kami mau duduk diam, kami bersama-sama beribadah, memuji besarkan nama-Mu, mendengarkan pesan-Mu bersama-sama saudara kami. Kami percaya masa depan kami dalam tangan-Mu. Mari jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan campur tangan. Kasih karunia Tuhan tak akan pernah habis atas hidupmu. Tuhan menyertai engkau, memberikan damai sejahtera, menuntun engkau, menjagai engkau, membimbing engkau, mulai saat ini sampai masa dewasamu dan sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan tak akan pernah jauh dan tak akan pernah lepas darimu. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Salam dong kanan kirinya.